Nah, dan selanjutnya untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, kita akan mengundang salah satu sosok yang mungkin tidak asing lagi buat rekan-rekan semua, yaitu seorang bapak yang sudah bekerja di Sumarekon selama 19 tahun. Nah, siapakah dia? Nggak asing lagi, kita langsung panggil Bapak Panji Giansanta. Apa kabar? Wonderful, hari ini wonderful sekali ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman ya, telah terpilih nih ya. Jadi kan Anda kan mendapatkan surat dari HR kan, bahwa Anda terpilih dari 5.000 kader Sumarekon untuk hadir dalam acara yang luar biasa ini karena Anda adalah pribadi yang luar biasa. Nah, juga pada tim pengajar dari WSDK, Women Self Defense Kopor Yuk, tepuk tangan dong. Teman-teman, ya, saya bilang bahwa Anda sungguh beruntung berada di ruangan ini dibanding teman-teman kita lain yang masih tergolek di tempat tidur sampai sekarang. Kenapa? Yang akan kita pelajari sekarang itu adalah yang namanya survival skill. Bagaimana kita menyelamatkan diri. Ya, ini bukan cuma belajar bagaimana meningkatkan pengetahuan kita dalam hal akuntansi, dalam IT, tapi ini survival skill nih. Yang namanya survival artinya apa? Bisa selamat atau punah. Nah, teman-teman sekalian, ini semuanya wanita ya. Yakin nggak wanita nih? Yakin ya. Nah, jadi saya melihat bahwa sebetulnya acara hari ini Women Self Defense akan melengkapi melengkapi 3 survival skill Anda. Jadi perempuan itu ternyata punya 3 survival skill secara alamiah. Jadi apa? Keterampilan yang membuat dia bisa bertahan hidup. Kalau kita lihat ya, usia harapan wanita lebih tinggi dari pria, benar kan? Rata-rata 5 tahun lebih tua dibanding laki-laki. Nah, ternyata ada 3 nih survival skill perempuan. Yang pertama adalah apa kira-kira Mia? Sesuatu yang paling sering kamu lakukan, menangis. Ya. Menangis, crying, itu bukan menandakan kelemahan loh, itu kekuatan. Bagi perempuan, menangis adalah stress release, melepaskan emosi, kegundahan, kegalauan dia. Sehingga saya sih nggak biasa nangis ya. Yang biasa nangis siapa? Pasti kan udah nangis itu ya katanya, bukan katanya, biasanya kan lega kan. Ya, saya juga kadang-kadang nangis tuh nonton film Korea apa. Apalagi lihat cowok yang ganteng-ganteng itu. Nah, nangis itu merupakan survival skill wanita yang pertama nih. Jadi karena itu jadi terapi ya, terapi para wanita untuk menjaga kewarasan mereka di dunia yang semakin sinting. Dunia sekarang makin gila kan, ya khususnya para perempuan ini kan bergaul dengan laki-laki yang banyak kan gila. Jadi mereka kalian juga ikut gila. Bagaimana untuk menjaga kewarasannya itu melalui menangis. Nah, laki-laki tidak melakukan hal itu. Ya, karena laki-laki merasa kalau dari kecil bilang, malu laki-laki masa nangis sih. Nah, tapi akhirnya laki-laki itu menderita karena tidak bisa nangis. Makanya mendingan cari laki-laki yang bodinya Rembo tapi hatinya Roma. Rinto. Ya, Rinto bukan Roma ya. Roma dangdut Rinto. Jadi artinya hatinya lembut. Terus yang kedua, apa survival skill yang kedua dari perempuan? Vivis yang lakukan ketika jam makan siang. Curhat. Curhat itu adalah berbagi kesedihan dan saling menguatkan kan. Ya, biasanya perempuan ini kan kalau ada masalah curhat, saling menguatkan, saling memeluk, saling menghibur. Nah, ini adalah bagaimana perempuan bisa survive karena mereka sebagai satu kerumunan tuh saling menguatkan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki punya ada masalah semua disimpan sendiri. Yang ada laki-laki paling gampang kena stroke. Kenapa? Merasa bahwa mereka hero bisa menyelesaikan sendiri. Bahkan pada istri aja mereka nggak mau ngomong. Ada masalah apa sih Pak di rumah, di kantor? Nggak ada masalah, semua beres. Pada pusing. Apa yang ngigo-ngigo, mimpi buruk, apa dimarahin atasannya. Nah,
Jadi ini survival skill wanita ketiga ini penting ya, teman-teman curhat tapi asal jangan kebablasan. Nangis juga mungkin lihat-lihat, nangis kalau di kantor gitu ya, supaya tidak diketahui orang. Nah yang ketiga, ini yang ilmiah, tadi juga ilmiah. Kira-kira apa sih yang membuat perempuan bisa survive? Yang ketiga ada ternyata perempuan menurut suatu buku di Inggris memiliki insting survival, naluri untuk menyelamatkan diri melalui firasat. Jadi menurut buku ilmiah itu, katanya setiap perempuan itu di dalam hatinya ketika akan menghadapi sesuatu bahaya, sebetulnya udah dikasih tahu, bahaya ya, jangan pergi ya segala macam. Itu udah ada nalurinya perempuan. Yang jadi masalah para perempuan zaman sekarang, khususnya perempuan bekerja, mengadopsi pola pikir laki-laki yang pakai rasio. Perempuan kan kuatnya di feeling. Tapi ketika perempuan masuk dalam domain laki-laki dunia kerja, mereka pakai rasio. Jadi ketika firasat mengatakan bahwa itu kamu nanti malam diajak ya sama atasan kamu ya, bahaya loh. Ada firasat seperti itu, kita nggak mau percaya. Nggak mungkin atasan saya orang terhormat, atasan saya itu terpandang kok, nggak mungkin dia melakukan apa-apa. Ternyata malam-malam atasan melecehkan dia. Jadi dia mengalahkan firasatnya dengan rasionya. Ketika perempuan pakai senjata laki-laki, maka kalahlah perempuan. Perempuan kuat di feeling, firasat, laki-laki kuat di rasio. Nah teman-teman, sekarang hari ini setelah tadi 3 skill survival mereka, perempuan apa yang pertama apa? Menangis, crying ya. Ini Mita nih baru nangis ini. Enggak, batuk bukan nangis ya. Terus 2 apa? Curhat, harap dilanjutkan ya. Tapi jangan curhat kepada laki-laki ya, mereka pasti salah persepsi. Sesama perempuan aja. 3 insting firasat. Dan yang keempat ini adalah women self defense ya. Ini adalah bagaimana Anda menyelamatkan diri secara fisik. Yang 3 tadi sebetulnya menyelamatkan diri secara psikologis ya. Tapi coba yang firasat, nanti Anda mungkin bisa dipraktikkan ketika Anda udah mulai nggak enak, ditambah persiapan, itu Anda cenderung akan selamat. Jangan mengabaikan suara hati, walaupun yang kelihatan di depan Anda kelihatannya baik-baik aja segala macam. Percayalah suara hati itu. Saya bilang ada 3 alasan kenapa Anda harus berada di tempat ini. Yang pertama, kriminalitas meningkat, gap sosial karena makin jauh, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Ingat, ketika kepepet bahkan orang baik pun bisa kalah. Tadinya mereka nggak ada rencana, tiba-tiba lihat Anda naruh dompet sembarangan akan dijamret, ya, karena perut nggak bisa ditunda, ya, anak istri kelaparan segala macam nggak ada yang bisa tahu. Gitu. Jadi tolong waspada. Kedua, tren kriminalitas ada perempuan sekarang meningkat kan. Ini ketika bulan puasa aja nih kayaknya agak reda. Sebelum bulan puasa mengerikan banget kan. Tiap hari ada berita perkosaan, pembunuhan, ya kayaknya kejahatan, dan yakinlah bahwa perkosaan, kasus-kasus pelecehan seksual itu adalah seperti gunung es. Yang kelihatan tuh hanya permukaan sedikit saja, karena perempuan sebagai korban cenderung malu untuk melapor. Mereka biasanya dihukum oleh masyarakat secara tidak adil, udah jadi korban, dituduh macam-macam lagi. Lu pantas lah gitu, pakaian lu nggak bener sih. Emang lu jablay lah kayak gitu. Kadang-kadang memang masyarakat kita yang cenderung berpikir patriarki itu memang mendiskriminasi perempuan. Udah jatuh ketimpa tangga. Nah, jadi ini teman-teman harus waspada tren kejahatan dari perempuan. Terus ketiga, sebetulnya teman-teman banyak yang nggak hadir di sini karena pola pikir apa? Nggak mungkin lah terjadi pada saya. Saya mah aman-aman aja, kayak Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang tahu di dunia ini. Apapun bisa terjadi pada diri kita. Makanya semua harus bisa bersiap melindungi diri, ya. Jadi 3 alasan itu yang menyebabkan kita harus hadir di sini. Kemudian ada 3 manfaat lagi. Apa Bu Rini manfaat pertama? Bertemu saya? Bukan. Ya banget ya. Yang pertama manfaatnya persiapan. Ya, orang pintar mengatakan bahwa orang yang gagal mempersiapkan sama saja mempersiapkan untuk gagal. Kita nih kantoran di awal tahun tidak buat program kerja, sama aja kita mempersiapkan untuk gagal, nggak pernah ada antisipasi. Puncak musim hujan, banjir, ada ancaman banjir, kita nggak buat langkah-langkah antisipasi, sama aja kita membuat wilayah kita kebanjiran. Demikian juga dalam kondisi masyarakat yang rawan, kita tidak bersiap, sama aja menjadikan kita untuk gagal. Gagal apa? Gagal ketika terjadi kejahatan atas diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Saya kalau bicara tentang persiapan selalu ingat perkataan Bu Cipto. Bu Cipto itu ownernya Sumarekon Pak, ya Ibu Leti Raharjo. Dia mengatakan begini, ketika menghadapi ancaman banjir, selalu bilang gini, kita semua harus punya mindset worst case scenario. Apa itu worst case scenario? Skenario terburuk, ya. Jadi kita harus bayangkan bahwa yang terburuk akan terjadi. Untuk itu kita harus prepare sebaik mungkin. Nanti kalau tidak terjadi, anggap aja itu sebagai bonus. Jadi bab ibu-ibu, teman-teman sekarang latihan bela diri segala macam. Kalau nggak terjadi apa-apa ya syukur alhamdulillah kan. Tapi kalau terjadi Anda lebih prepare. Nah itulah bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mau mempersiapkan diri. Kedua, manfaat dari Women's Self Defense ini adalah membuat diri menjadi lebih tenang. Ya, jadi kelihatannya perempuan kan jadi selalu jadi maksa empuk kan. Coba nih, apa sih? Ya sini. Kira-kira nih Pak Eko, contoh Pak Eko ya. Pak Eko kriminal Pak. Ada 2 orang nih, kayaknya Bapak milih maksa saya gendut gede, kayaknya atau kayak ini Pak. Nah yang makanya pilihannya bukan berarti saya lebih cantik dari kamu. Silakan Pak. Ya itu selalu perempuan dia kan maksa empuk. Ya, jadi dia akan juga perempuan juga lihat. Ternyata perempuan yang yang tampaknya judes, bete, juga males sekali ya, penjahat ya gitu ya. Mungkin yang tampaknya manis-manis, kata digodain tersenyum gitu malu-malu. Nah itu masalah empuk. Kalau baru begini ya, bilang cewek, apa lu bangsa terus kemana? Zaman sekarang ini menjadi perempuan bete, perempuan ketus itu ada gunanya untuk mengusir para penjahat. Kalau Anda berjalan bak peragawati begini-begini pantatnya beliau-beliau, nah jadi teman-teman ya ini kan bulan puasa. Jadi bulan puasa ini saya mengutip suatu hadis Nabi yang mengatakan bahwa yang namanya bertawakal itu berserah diri pada Tuhan. Karena kebanyakan orang kan gini, saya nggak usah macam-macam bela diri, yang penting saya doa sama Tuhan. Ternyata nggak cukup doa loh. Saya doa ada usaha. Makanya Nabi bilang, yang namanya bertawakal, kalau kita punya kuda, ikatlah kuda itu di pada tempatnya dan kemudian kamu berdoa supaya kuda itu nggak hilang. Jadi nggak cuma berdoa, tapi juga harus usaha. Nah ini jadi saya ingatkan juga teman-teman, dalam hidup ini kan kita ada berlaku yang namanya kaidah emas ya, golden rule. Golden rule apa itu? Ada. Golden rule itu kan jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak ingin orang lain lakukan pada kita kan. Ya, jadi kalau lo nggak pingin ditipu jangan menipu, kalau nggak pingin dicopet jangan nyopet gitu kan. Nah intinya juga jangan mau menzalimi, menganiaya orang, tapi jangan juga mau dizolimi. Jangan mau dizolimi, jangan mau dianiaya, dilecehkan, dijadikan korban kejahatan. Zaman sekarang ini adalah kita harus fight back the crime, lawan kejahatan, kriminalitas. Bukan zaman lagi perempuan itu jadi sasaran yang empuk. Nah yang ketiga manfaatnya teman-teman, kita hidup bukan untuk diri sendiri. Jadi nanti tolong ilmunya yang didapat disiarkan pada teman-teman perempuan, anak kali ya kalau ada anak, cucu belum ya, teman, keponakan, teman-teman kantor, keluarga, di-share, apalagi anak-anak remaja, rentan banget tuh remaja putri tuh, dikasih tahu ya, jadi dengan ilmu ini jadi berkah dan menjadi amal pahala. Sebagai penutup, ya, saya pakai baju keren kayak gini nih, minjem Pak, bukan beli Pak. Jadi pingin teman-teman menjadi fun, fearless girl, jadi perempuan yang senang, fun, tapi juga tidak takut ya, terhadap para penjahat ya, calon penjahat. Kalau Anda kira-kira dengan udah belajar Women's Self Defense, ada penjahat yang udah siap-siap pakai pisau, Anda langsung begini, don't mess with me, you pick the wrong girl, kabur dia. Oke, demikian sambutan saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Oh iya dibawa. Tepuk tangan lagi dong buat Bapak Panji. Oh iya, ada satu lagi bonus dari Bapak Panji buat rekan-rekan sekalian. Nih bagiin ya. Nanti yang punya Instagram follow ya. Dari Bapak Panji yang sama. Nanti share foto-fotonya yang punya Yang punya Instagram, yang punya WhatsApp, boleh di-share nanti kan ke Bapak Panji yang sana di tag ya Pak ya.
Anda ingin berpergian ke luar negeri, bingung gak ada yang nemenin, silakan hubungi saya. Apalagi kalau ke Eropa, belum pernah saya. Udah berapa kali? Oke. 2, 3, ya. Datang, istilah Mbak Yudit masuk tolong. Itu bacanya nggak kelihatan Pak Panji. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hah? Nggak usah. Di sini nggak kelihatan. Oh nggak apa-apa, udah nanti bisa. Coba sekali lagi deh di sini ya. 1, 2, 3.